Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Calon guru penggerak angkatan ke-9. Izinkan saya, Siti Rahayu Agustini, dari SDN Kedua, Kabupaten Pamekasan, untuk memaparkan hasil aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Dr. Anda Milun Wijayanti MPD, dan juga pengajar praktek saya, Bapak Munarwi MPD. Berikut adalah latar belakang kegiatan aksi nyata yang saya lakukan. Suasana positif di lingkungan sekolah adalah hal yang penting bagi murid. Guru perlu menciptakan lingkungan yang positif melalui pembiasaan budaya positif di sekolah. Lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tujuan aksi nyata saya yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur yaitu yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masih tindakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru lainnya. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SDN Kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kedua, Ibu Sri Rahmania SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kedua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir berkumpul pada acara hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tujuan saya mengadakan acara ini yaitu yang pertama, sebagai syarat tugas dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 yaitu budaya positif, untuk menerapkan dalam aksi nyatanya di sekolah masing-masing. Yang kedua, yaitu untuk memberikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Yang ketiga, untuk melaksanakan kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Ya, jadi kalau saya sendiri yang melaksanakan tentu hasilnya tidak akan maksimal Bapak Ibu. Jadi saya harapkan
Nanti kita bekerja sama, berkolaborasi agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya di sini bukan yang paling tahu atau yang paling bisa Bapak Ibu ya. Kita di sini semua belajar bersama-sama agar nanti sekolah kita ke depannya lebih baik lagi. Mungkin nanti dalam acara diskusi ini saya akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan ini mungkin sudah pernah dirasakan oleh senior-senior saya seperti Bu Sulala, Pak Solehan. Ya, jadi nanti kita di sini saling berbagi pengalaman dan pendapat seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya, agar kita lebih semangat dan konsentrasi dalam penyajian materi nanti. Baik Bapak Ibu, baik silakan berdiri semuanya Bapak Ibu. Berdiri semuanya Bapak Ibu. Mari bisa diputar Solehan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah berikan semuanya Bapak Ibu ya. Masih semangat? Ya, di siang ini yang masih kita harus semangat ya Bapak Ibu ya. Meskipun sudah siang Bapak Ibu ya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu, tokoh yang sudah tidak asing bagi kita yaitu Bapak Ganjar Dewangga. Jadi, pendidikan menurut beliau tujuannya yaitu menuntun
segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini pendidik itu hendak menuntun. Kira-kira menuntun menurut Bapak Ibu itu apa? Mengarahkan. Ya, Bu, harus silakan. Menurut pandangan saya, menuntun itu menuntun murid maksudnya mengarahkan murid ke hal positif agar generasi kita tumbuh kembangnya dapat diarahkan oleh pendidik. Itu saja yang bisa. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jadi pendidikan itu diibaratkan menurut sejarah ulama itu sebagai sebuah ladang atau pertanian, di mana murid itu sebagai benih dan kemudian guru itu sebagai petani. Nah, jadi ketika kita menanam benih, petani itu menanam benih, memberikan pupuk, kemudian memberikan saluran air yang baik, kemudian memberikan perawatan. Ya, jadi petani itu mengharapkan benih itu tumbuh dengan baik dan unggul. Tapi itu semua tergantung dari si benih itu, apakah dia bisa tumbuh baik atau subur, itu bukan dari si petani. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil ajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, konsep inti budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Ya, baik, Pak Solehan. Pertanyaannya apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Berdasarkan pengalaman saya mengajar, hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak, tetapi ada pada waktu itu juga. Anak itu bisa disiplin. Anak itu bisa disiplin ketika ada waktu itu ketika kita memberikan hukum. Tetapi
setelah kita keluar dari kelas biasanya maka anak itu akan mengulangi kembali perilaku yang sudah dikerjakan seperti itu, tapi tidak bertahan lama hanya pada waktu itu juga. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman, apakah itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak atau tidak? Saya minta pendapatnya Bapak Ibu. Pak Eko mungkin kira-kira bisa bagaimana Bapak? Ayo silakan. Itu menurut saya susah juga, itu bukan hukuman mungkin tidak lama. Yang tidak pernah bilang atau memberikan hukuman itu kadang hanya sebanyak pada saat itu bisa membaca halaman, selain itu memberikan juga dapat memberikan sambung memberikan baru seperti membaca halaman, tapi kan sekaligus itu mengucapkan dan mesin. Baik, terima kasih Bapak Eko. Yang terakhir, pertanyaannya yaitu pemberian penghargaan seperti ujian atau reward gitu ya, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Baik, ini Pak silakan. Ya, bicara tentang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Menurut saya itu sangat berpengaruh besar. Kenapa? Karena reward atau penghargaan itu bisa menjadi pemantik bagi semangat belajar siswa. Jadi siswa itu belajarnya akan lebih semangat, lebih termotivasi. Jadi anak itu tidak hanya sekedar belajar, tidak hanya sekedar ingin tahu, tapi juga dia ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Sangat bermanfaat. Ya, terima kasih atas masukannya dari Bapak Ibu semuanya. Nanti kali ini akan kita pelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Ini ada game
ibaratnya nanti Bu Ika mempunyai sesuatu yang sangat berharga dan akan digenggam maaf oleh Bu Ika. Nah, nanti Bu Ika bisa memilih siapa dulu, apa asik, apa siapa yang satu yang nanti mencoba untuk membuka tangan Bu Ika seperti itu dengan tunjukkan bagaimana jadi harus berhasil dengan bisa membuka apa yang digerakkan Bu Ika. Ayo kita tunjukkan. Ya, berhasil. Terlalu tidak jauh. Berhasil. Terima kasih Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi game tadi Bapak Ibu ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, dari games tadi kita mendapatkan sebuah simbol ya. Jadi untuk membuka sebuah genggaman itu menurut Bapak Ibu kontrolnya berasal dari mana? Si pemegang kepala itu atau dari si kayu atau seperti itu dari guru ya, dari guru ya. Jadi saya ibaratkan itu adalah sebuah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi anggap yang memegang kepala itu tadi adalah murid dan yang mencoba membukanya itu adalah guru. Jadi ketika guru ini membuka kepala tangan itu tidak bisa Bapak Ibu, tergantung dari murid tersebut. Nah, jadi ilusinya adalah guru itu mengontrol murid. Jadi sebenarnya tidak bisa, harus ada kesadaran atau kemauan sendiri
dari simbol tersebut. Nah, itu misalnya sebagai contoh, murid tidak mengerjakan PR nanti dihukum seperti Bapak Ibu. Tapi terus ketika murid itu mengerjakan PR itu bukan dari kesadarannya sendiri, tapi karena mereka takut, akan dihukum seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau membuat mereka merasa bersalah itu dapat mengubah karakter. Di sini membuat merasa bersalah, ya. Jadi tidak bisa mengubah karakter seorang siswa atau mahasiswa. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa tidak mempunyai hak untuk memaksa anak-anak seperti itu. Lalu dia ada sebuah pertanyaan, menurut Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Kira-kira siapa yang mau menjelaskan makna dari disiplin? Baik, saudara. Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ayu, kemudian ada komentar barusan, saya dapat menyimpulkan bahwa disiplin itu adalah kesadaran diri yang keluar dari siswa, sehingga siswa itu perilakunya sesuai dengan norma yang ada. Norma yang ada di lingkungan tersebut. Terima kasih Pak Lena. Disiplin positif, Bapak Ibu ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Ya, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi prinsip dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal yang kita tahu bersama ini yang di pada kurikulum Merdeka sudah ditetapkan sebagai untuk kelas 1, 2, kemudian kelas 4 dan 5 ya. Ini ada seperti itu Bapak Ibu ya. Profil pada Pancasila. Mungkin sudah yang menerapkan sudah tahu ya Bapak ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang
ya saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punya apakah tidak ingin ditegur oleh para sekolah atau tidak ingin dipotong PDB-nya atau ingin dapat ujian atau penghargaan. Bagaimana atau motivasinya? Motivasi saya sebagai seorang guru untuk bisa hadir mengajar di sekolah itu caranya sebagai guru besar sebagai yang mengajar karena telah diberikan amanat kepada saya menjadi seorang guru untuk menjadi pendidik yang disiplin, yang bisa menjadi contoh bagi anak didiknya. Yang pertama, yang kedua, sebagai guru dengan hadir disiplin di sekolah, tentunya kita tadi bisa menjadi kontrakan bagi yang ini dan juga bagi teman-teman guru yang lain. Agar kedepannya sekolah itu juga menjadi cerminan bagi siswa juga bagi masyarakat. Yang pentingnya disiplin di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih Pak Kris. Di sini saya sangat mengapresiasi sekali ada salah seorang guru yang insya Allah tidak menandakan perangkat. Saya ingin tahu motivasi dari guru tersebut. Bu Tika, kan sering ya ada guru tadi tidak menantang bagi ya. Jadi saya ingin bertanya Bu Tika, motivasi itu hadir apapun tidak pernah tambah apa yang dia. Saya silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai guru hadir mengajar di kelas mataku karena itu sudah aturan menurut saya. Saya mengenal aturan dalam kehidupan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tika. Ya, baik. Kita lanjut sekarang. Ini kita topik tentang motivasi perilaku manusia. Ya, ada motivasi eksternal dari luar, seperti itu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kemunduran. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain seperti Bapak Ibu ya, itu motivasi eksternal dari luar. Ya. Nah, ini yang motivasi internal dari dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti Bu Tika tadi, Bu Tika percaya kalau tidak datang terlambat itu mempunyai nilai yang harus ditekankan seperti itu ya. Kesadaran
betul. Saya bertanya lagi, apa yang Bapak Ibu lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberi hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira ini saya minta pendapatnya Bapak Jonan. Memberikan apa Bapak Jonan? Karena ada yang melanggar setuju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada murid yang melanggar kelas yang ada, saya sebagai guru akan memberikan restitusi yang mana saya akan memberikan pengarahan supaya murid tidak mengulangi pelanggaran yang saya tidak pernah pribadi. Pas sekali Bapak Ibu melakukan restitusi, bukan prostitusi ya Bapak Ibu ya, saya salah, restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 perbedaan: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu tidak dijalankan atau secara tidak refleks, Bapak Ibu ya. Kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu kita akan memberikan apa kepada murid itu. Kemudian bersifat satu arah, hanya dari guru, bukan dari murid. Ya, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Fisik itu bisa berupa kekerasan itu Bapak Ibu ya. Kalau psikis itu melukai hati anak-anak dengan perkataan seperti itu. Di sini berbeda dengan konsekuensi, yaitu rencana dan disepakati sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi ini. Dan yang terakhir, sikap guru yang selalu memonitor murid. Jadi murid itu selalu memonitor guru. Berbeda dengan restitusi di sini Bapak Ibu. Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kesadaran itu berasal dari murid. Mereka mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka hadapi. Dulu Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin Kak Solena? Kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya dibuat
dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh guru itu sendiri tanpa melibatkan siswa. Apakah siswa itu setuju dengan aturan yang dibuat sekolah atau maupun guru seperti itu. Jadi sebaiknya menurut saya menggunakan keyakinan kelas bukan menggunakan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kan sesuatu yang harus kita lakukan bersama, karena keyakinan kelas itu memang melibatkan semua siswa, sehingga sudah menjadi keyakinan bersama untuk kita lakukan, kita laksanakan begitu. Terima kasih. Ya, betul sekali apa yang disampaikan. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas dan Bapak Ibu bukan peraturan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Ya, ini kurikulum merdeka harus di Bapak Ibu ya, membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas Bapak Ibu. Di mana pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan konkret begitu Bapak Ibu. Merupakan pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian sedikit saja agar mudah ingat, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. 5, 7 begitu Bapak Ibu. Sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing, sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu adakah yang sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada. Ini saya contohkan di kelas 6 di Korea. Jadi anak itu mempunyai ide sendiri. Apa yang akan menjadi keyakinan kelas dalam mereka. Kemudian setelah disepakati nanti hasilnya akan ditempel di bimbing seperti itu Bapak Ibu. Itu kelas 6 mencoba membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Cukup 5 saja, tidak usah banyak-banyak. Asalkan anak-anak paham dan dilaksanakan seperti itu Bapak Ibu. Nanti saya harapkan Bapak Ibu bisa untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini contoh untuk kelas 1 ya. Tidak saja. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu mengerjakan PR. Dan terakhir, setiap anggota kelas harus saling menghargai. Tidak saja cukup karena masih kelas 1. Ya Bapak Ibu ya, mungkin nanti bisa Bapak Ibu terapkan nanti di kelasnya masing-masing. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga keluasaan, keempat kebebasan,
Dan yang terakhir kesenangan seperti itu. Sebagai sebuah contoh, misal kelas kita ramai Bapak Ibu, ketika kita menangkap kelas kita ramai. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mencari kenapa anak-anak itu ramai. Jadi mereka tidak memiliki kebutuhan dasar apa kalau kelas itu ramai. Kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 mana enak Bapak Ibu? Penguasaan. Kayaknya Bapak Ibu kebebasan. Ya, jadi mereka itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi adalah kebebasan. Mungkin ini Bapak Ibu ya, cara Bapak Ibu mengajar itu kurang menarik bagi mereka. Mungkin bisa Bapak Ibu belajar itu jangan tinggal saja di luar kelas, bisa seperti Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu bebas mengekspresikan dirinya. Bapak Ibu ya. Kemudian mungkin ada anak yang di kelasnya itu cari perhatian, suka mengganggu temannya atau bagaimana. Nah, di sini kebutuhan dasar yang tidak dipunyai anak itu yaitu sebuah kasih sayang. Mungkin dia di rumahnya kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, jadi mereka mencari perhatian dari kita. Sekarang kita bukan kita ya. Guru itu adalah rumah kedua selain di rumah. Orang tua kedua selain bapak ibu mereka. Jadi mungkin itu kebutuhan dasar yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Jadi apa yang dilakukan anak itu pasti mempunyai penyebab bapak ibu. Jadi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Jadi lima ini. Sini 5 posisi kontrol dulu. Ada pemukul, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan terakhir sebagai manajer. Kira-kira ini Bapak Ibu, di posisi mana Bapak Ibu berada di posisi kontrol? Ini Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Kira-kira di posisi mana Bapak Ibu berada? Manajer. Itu pas sudah hebat ini kalau sudah manajer ya. Kalau saya ini Bapak Ibu ya, terus terang ini. Saya masih ada di kadang membuat rasa bersalah. Saya pernah kemudian memantau keadaan. Jadi kalau manajer saya masih belajar begitu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dulu. Ini ada sebuah kasus siswa tidak mengajar lengkap saat upacara. Kalau kita sebagai penghukum, sebenarnya ini hormat kepada bendera selama 15 menit itu penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali itu Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Di sini murid kan akan merasa bersalah seperti itu. Ini kemudian sebagai teman, ayo dong untuk jalan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini ya. Jadi kita
sebagai teman. Kita dengan murid berkomunikasi sebagai seorang teman. Sedangkan ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kalau pada ini kamu harus beri atribut ya, dan jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai seorang pemantau. Ini Bapak Ibu posisi kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita menanyakan karena itu kesalahannya apa, kemudian kira-kira dia memperbaiki dengan cara apa itu datang dari murid sendiri Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Pada posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu Bersalah itu yang membuat merasa bersalah. Jadi kalau saya kecewa, jadi anak itu merasa bersalah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira memantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, manajer. Jadi ayolah lakukan dulu Bapak Ibu ya. Apa ya? kasih saya Teman, sebagai teman. Ayolah. Kita kan lakukan dulu Bapak Ibu ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas sebuah pengumuman. Baik Bapak Ibu, ini yang terakhir ya Bapak Ibu dari buku budaya positif, yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkah Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini kita bisa melakukan percakapan seperti ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah sebuah contoh dialog dalam menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku
berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini contoh dialognya yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini Bapak ya, contoh dialog yang validasi tindakan salah. Tahap yang terakhir dalam segitiga restitusi yaitu adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita mendapatkan motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Ini adalah contohnya pernyataan yang bisa digunakan untuk menanyakan keyakinan pada anak. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Kemudian, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi, contoh ini bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan kepada anak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya akan menunjukkan kegiatan saya yaitu menerapkan segitiga restitusi pada siswa saya kelas 6. Nah, saya sudah mencoba Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita saksikan bersama-sama penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Saya tahu kenapa itu ambil. Kita itu menstabilkan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa kesalahan itu adalah suatu proses dari sebuah pembelajaran. Di sini saya mengatakan kepada Ryan bahwa saya pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita meyakinkan kepada anak bahwa apa yang dilakukan itu pernah juga kita lakukan. Sekarang tahap yang kedua Bapak Ibu dari segitiga restitusi. Jadi yakin kayaknya pelajaran berjalan tadi. Apakah kamu bisa ya kan yang kedua ini yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini saya menanyakan pada yang begini, mengapa saya itu bisa tidak memakai topi dan dasi saat belajar. Jadi pada tahap yang kedua ini kita menanyakan alasan kepada anak mengapa mereka bisa melakukan kesalahan atau membuat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, sekarang untuk materi terakhir dari segitiga restitusi, mari kita saksikan bersama Bapak. Kira-kira tidak memakai topi
keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jadi apa itu sudah ada apa yang mereka sepakati, keyakinan apa yang mereka sepakati. Nah, di sini saya menanyakan kepada ayah, dia keyakinan kelas yang apa seperti itu. Nah, juga di sini saya mencoba menanyakan kepada saya solusinya. Bagaimana supaya dia tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kita menanyakannya kepada anak tersebut. Jadi bukan dari kita, boleh. Jadi kesalahan itu sudah dilakukan oleh anak dan kita menanyakan kepada anak itu. Bagaimana dia bisa memperbaiki tindakan yang keliru itu, boleh. Nah, seperti itu. Di akhir percakapan ini saya memberikan support kepada saya. Saya doakan kalian semoga kedepannya bisa selalu melaksanakan pelajaran, mengikuti pelajaran dengan dengan berkegiatan sedang mengajar. Itu akhir dari kita saya dengan itu boleh contoh penerapan yang sudah saya lakukan menggunakan sedikit dari sedikit untuk menyelesaikan masalah pada anak didik. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa menggunakan tiga institusi ini untuk menyelesaikan persoalan atau masalah dengan anak didik. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama? Nah, begitu. Jadi kita menggali jawaban dari anak, gitu ya. Jadi anak itu bisa meyakini kalau dia sudah sepakat bahwa waktu hari Senin itu harus berpakaian lengkap. Ya, jadi kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas atau sekolah yang sudah disepakati bersama seperti itu, ya. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai tadi pemaparannya tentang budaya positif di sekolah. Sebagai penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa untuk menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan segitiga restitusi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi menstabilkan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, sekian pemaparan dari saya tentang budaya positif di sekolah. Semoga nanti ketika kita menerapkan budaya positif di sekolah ini, sekolah kita menjadi lebih baik lagi, Bapak Ibu, ya, dalam melayani anak didik kita agar menjadi insan yang mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka seperti Bapak Ibu. Saya akhiri kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu, ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Arifin, guru SDN Toket 2. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan Ibu Ayu. Hal baru yang saya pelajari adalah tentang menangani masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya sangat senang karena mendapat ilmu baru.
saya juga belajar untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Saya juga akan membuat keyakinan kelas di kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas di kelas yang saya ampuh, yaitu kelas 6 SDN Tok Kedua, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Keyakinan kelas menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, yaitu motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan.
merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas ya. Ya. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Ya, nanti itu kita akan membuat keyakinan kelas itu berdasarkan masukan dari kalian semua ya. Kalau dulu peraturan itu berasal dari ibu yang membuat, ibu yang menentukan ya. Kalau sekarang keyakinan kelas itu dari kalian semua ya. Jadi kalian semua bisa berpendapat apa yang kalian inginkan agar kelas ini menjadi lebih baik ya. Jadi nanti bisa saja nanti dari Aini yang akan diterima oleh semua kelas, kemudian dari Ratu seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, ini ibu akan membagikan kertas. Kalian menuliskan di sini keyakinan kelas yang kalian inginkan atau kalian harapkan supaya kelas ini menjadi kelas yang lebih baik, kelas yang kalian inginkan sesuai dengan keinginan kalian ya. Seperti itu anak ya. Ini ibu bagikan ya. Di bawahnya kalau Aku ingin kelas yang bersih. ya. Jadi Konita ingin kelas yang bersih. Selanjutnya siapa? Alvin. Ayo Alvin, dibacakan, ditempel lagi. Ayo Alvin, dibacakan. Apa pendapat Alvin? Ya, dibacakan. Berperilaku disiplin dan saling tolong menolong. Ya, bagus. Coba yang lainnya, coba. Lilis, dibacakan. Apa keyakinannya Lilis? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, terima kasih. Ya, dari keyakinan kelas ini kita akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif ya anak ya. Contohnya ini tadi
menjadi kalimat yang positif, yaitu datang ke sekolah tepat Waktu. ya. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua ada ingin kelas yang bersih ya. Dan juga ini Pak, tidak boleh makan di kelas. Jadi ini kita akan menjadikannya kalimat yang positif, yaitu menjaga kelas bersih dan rapi ya. Menjaga kelas bersih dan rapi. Ya, silakan kamu tanda tangani keyakinan kelas ya. Dan kamu buat bersama ya. Nah, dikasih nama bawahnya. Ya, ayo lanjut, ayo. Ayo, ini belakangnya, ayo ini di bawahnya. Ini nama. Nah, lanjutnya, anak, ayo sini anak. Sini ke sana. Tangan bawahnya dikasih nama. Di sana. Ya, lanjutnya siapa? Ayo. Ayo Mia. Ayo. Sampai belum wanita? Namanya di bawahnya. Ya. Sayang. Ayo kita datang. Ayo, Naim. Sini juga bisa. Ya, namanya. Ayo, siapa lagi cepetan? Ayo cepetan. Musik. Ayo, siapa yang belum? Siapa yang belum? Ayo, satu. Ayo, siapa yang belum? Ya. Ayo. Wahyu. Ya. Ayo. Sana. Namanya. Ya, sudah. Sampai lagi Ari. Ayo Ari. Namanya. Lanjut satu. Sini satu. Apa yang belum? Kayu. Sudah. Albin. Apa belum ya? Apa lagi yang belum? Sudah? Benigan. Sudah semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia. Hari ini saya dan teman-teman saya membuat keyakinan kelas bersama. Saya sangat senang karena kami diajak berdiskusi untuk membuat keyakinan kelas. Kami akan mematuhi keyakinan kelas yang sudah kami buat bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya pada modul 1.4 Budaya Positif. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.